Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga hari ini kembali sehat dan terus semangat ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita. Hari ini kita masih berada pada tema yang sama, yaitu pada tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Dengan subtema baru, yaitu pada subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dan subtema 3 tentang memelihara organ pernapasan manusia. Kita hari ini masuk dalam muatan IPA. Anda bisa lihat pada pembelajaran ke-1, 2, dan 5. Hari ini akan kita bahas adalah tentang penyakit pada sistem pernapasan serta cara merawat organ pernapasan. Sekarang kita simak cerita berikut yuk. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, Ananda, mengapa Dayu batuk-batuk? Ternyata Dayu batuk-batuk karena asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Karena itulah Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor tadi. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di pohon rindang? Nah, ternyata udara di bawah pohon rindang terasa segar. Karena itulah saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Nah, kira-kira apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan? Yang pertama, faktor fisik. Nah, faktor fisik ini berarti adanya kelainan pada organ pernapasan manusia. Misalnya pada bayi yang baru lahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, biasanya kalau bayi prematur menggunakan mesin ya, alat untuk membantu pernapasannya. Kemudian yang kedua faktor penyakit. Nah, ini banyak penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, ataupun kanker paru-paru. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan karena kita kan bernafas menghirup oksigen. Nah, lingkungan yang kotor itu atau asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu mencemari udara. Nah, lalu udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen yang kita hirup itu menipis, sehingga kita bisa sesak dalam bernapas. Nah, sekarang kita coba lihat salah satu penyakit ya yang mengganggu pernapasan. Simak kisah berikut. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi. Nah, kira-kira kakek Husin menderita apa? Ternyata kakek Husin menderita penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Nah, alergi itu bisa dari udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, berarti kakek Husin tadi menderita karena udara ya. Nah, kita sekarang lihat perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Nah,
Ini adalah gambar bronkus yang normal. Nah, perhatikan salurannya besar ya, sehingga membuat kita mudah bernapas. Kemudian ini adalah bronkus orang yang sakit. Lihat salurannya menyempit sehingga menyebabkan penderitanya akan merasa kesulitan dalam bernafas. Apa saja sih penyebab yang menyebabkan penyakit tersebut? Nah, penyebabnya adalah di sini alergi. Alerginya bisa dari udara dingin tadi ya, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejalanya apa? Gejala awalnya yang pertama itu biasanya batuk ya, batuk-batuk. Jadi diwaspadai ketika kita batuk-batuk. Kemudian yang kedua sesak napas ya, setelah batuk kita sesak napas, kemudian napasnya bisa berbunyi ya. Kemudian rasa berat di dada. Kemudian dahak sulit keluar. Nah, itu adalah gejala awal penyakit asma. Untuk gejala beratnya juga ada. Yang pertama, gejalanya adalah serangan batuk yang hebat. Jadi setelah gejala-gejala awal tadi timbul terus-menerus, kemudian muncul serangan batuk yang sangat hebat. Kemudian sesak napas yang berat juga. Napasnya tersengal-sengal, semakin susah ketika kita bernafas. Kemudian sianosis atau kulitnya kebiruan. Kemudian sulit tidur. Nah, itu juga menjadi salah satu gejala berat dari penyakit asma. Dan kesadarannya menurun. Nah, inilah gejala-gejala beratnya. Tapi apakah penyakit asma bisa diobati? Bisa. Ya, penyakit asma itu bisa diobati dengan memberikan inhaler. Apa itu inhaler? Inhaler itu alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke saluran pernapasan secara langsung. Jadi caranya dihisap melalui mulut ya. Jadi dihangatkan sehingga bisa membuat kita mudah ketika bernafas. Pada pembelajaran sebelumnya, Anda tentu masih ingat bahwa organ pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup kita yang tidak sehat. Nah, kira-kira penyakit apa saja yang terjadi pada sistem pernapasan? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada emfisema. Nah, emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-parunya mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian, apalagi yang kedua? Yang kedua ada asma. Nah, asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau kita merasa kedinginan. Kemudian yang ketiga, ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Jadi sel-sel kanker pada paru-paru akan terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh, jadi menyebar. Nah, salah satu pemicunya ini adalah karena kebiasaan merokok. Selanjutnya, tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri itu menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, bisa menyebabkan sel-sel pada paru-paru kita mati. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian, selanjutnya, akibatnya paru-paru kita akan menguncup atau mengecil. Nah, itu menyebabkan para penderita tuberkulosis itu biasanya napasnya sering terengah-engah. Lalu bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis itu merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya biasanya mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderitanya juga mengalami sesak napas. Selanjutnya influenza atau flu. Nah, flu ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala-gejala bersin, demam, dan pilek.
Ananda, semua penyakit-penyakit tadi bisa kita cegah. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada loh banyak cara dalam mencegah penyakit. Nah, salah satu caranya dalam mengatasi itu adalah dengan memakai masker. Apalagi sekarang kondisi sedang COVID-19. Nah, kita harus senantiasa memakai masker. Ini fungsinya banyak sekali, bisa melindungi kita dari penyakit-penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan karena asap atau mungkin karena virus-virus. Nah, selain memakai masker, apalagi yang bisa kita lakukan untuk merawat organ pernapasan kita? Nah, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa berusaha untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Saat sakit, ya berarti kita harus segera berobat ya. Namun, kita juga bisa mencegah penyakitnya terlebih dahulu ya sebelum terjadi. Nah, cara-caranya bagaimana? Cara-cara untuk mencegahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Kemudian yang kedua, menghindari zat-zat yang bisa merusak organ pernapasan kita. Yang ketiga, merawat organ pernapasan kita. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Karena itu juga berpengaruh untuk kita hirup. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini adalah silakan Ananda mencari informasi tentang penyakit selain asma. Tadi kan kita sudah ngebahas tentang asma tuh. Nah, berarti sekarang waktunya Ananda untuk mencari informasi tentang influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Nah, cari informasi penyebabnya apa, gejalanya apa, dan pengobatannya bagaimana. Sesuai dengan tadi yang sudah contohkan di asma. Nah, nanti informasinya itu dibuat dalam bentuk bagan ya atau peta pikiran. Ingat kan bagaimana cara membuat peta pikiran? Semangat mencari informasi dan semangat menambah pengetahuan ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.